Halo sobat pecinta serial Mahabharata. Kembali lagi di channel Baline Story. Kali ini Mimin akan membahas tentang alasan kenapa para Kurawa bisa masuk surga sedangkan para Pandawa malah masuk neraka yang tidak tayang di TV. Mungkin para sobat Baline Story banyak yang bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu. Seperti pada video sebelumnya yang menceritakan tentang kematian Pandawa yang bisa dicek di link deskripsi. Banyak sobat Baline Story yang belum tahu kisahnya dan mengira itu adalah Frank. Nah, tanpa menunggu lama lagi, kali ini Mimin akan mengulas alasan kenapa para Kurawa bisa masuk surga sedangkan Pandawa malah masuk neraka. Namun sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel kesayangan kita Baline Story dengan cara like, komen, dan subscribe serta share video ini ke teman-teman lainnya. Suksema! Saat kelima Pandawa menaiki Gunung Himalaya untuk melanjutkan perjalanan suci mereka mengelilingi Dasawarsa. Satu persatu dari saudara Yudhistira beserta istrinya meninggal saat di perjalanan. Yudhistira kini hanya dengan anjing setianya hanya bisa melihat jenazah adik-adiknya yang ada di lereng gunung. Kemudian dia melihat ke atas dan tampak puncak Himalaya yang disinari matahari. Segera ia mempercepat langkahnya, dan tak terasa sampailah Yudhistira di puncak gunung Himalaya. Seketika itu, langit terbelah dan Dewa Dharma pun turun dari langit menaiki kereta kencana. Dia menjemput Yudhistira dan mengajak Yudhistira menuju surga. Sebelum Yudhistira ikut dengan Dewa Dharma, Yudhistira pun memohon agar anjing kesayangannya bisa ikut bersamanya ke surga. Namun Dewa Dharma mengatakan kalau seekor anjing tidak diperbolehkan masuk surga. Yudhistira pun merasa sangat sedih dan mengatakan istri dan adik-adikku telah pergi meninggalkan aku sendirian, tetapi anjing ini dengan setia mengikutiku kemana aku pergi. Apabila aku pergi ke surga meninggalkan anjing ini sendirian, manusia macam apa aku ini? Dewa Dharma yang takjub mendengar kata-kata Yudhistira serta menunjukkan rasa hormat atas kemuliaan hati Yudhistira. Tiba-tiba di saat yang bersamaan anjing hitam itu telah berubah wujud menjadi Yama, sang Dewa Dharma avatar Yudhistira. Dia memuji Yudhistira dan bersabda, "Anakku Yudhistira, telah 2 kali aku memuji keutamaanmu. Pertama ketika saudara-saudaramu mati di tepi hutan karena minum air kolam. Ketika kau minta supaya Nakula yang dihidupkan bukan Arjuna saudara sekandungmu, karena engkau lebih mengutamakan keadilan daripada kasih sayang. Dan sekarang engkau lebih baik tak jadi ke surga daripada harus meninggalkan seekor anjing yang setia kepadamu. Mengingat keutamaanmu, engkau diperkenankan naik ke surga bersama jasadmu." Yudhistira pun berangkat menuju surga bersama Dewa Dharma. Setibanya di sana ia melihat-lihat apakah para saudaranya berada di situ. Ternyata tak seorang pun ia lihat. Bahkan ia sangat terkejut ketika melihat yang menyambut kedatangannya adalah Duryudana. Serta melihat semua Kurawa beserta Sangkuni sedang asik berpesta pora di surga. Yudhistira pun berkata dalam hatinya, ini tidak sesuai dengan karyanya di dunia. Walaupun ia raja tapi ia berwatak angkara. Justru dialah yang menyulut api perang Baratayuda. Tapi mengapa ia justru ditempatkan di surga? Dewa Dharma yang menyertai terusik akan rasa ingin tahu apa kata hati si anak Pandu itu lalu berkata, "Wahai Yudhistira, janganlah engkau heran. Matinya Duryudana di medan perang sebagai seorang perwira yang tak kenal takut demi membela tanah airnya. Maka sudah sepantasnya Maha Kuasa mengganjar dengan kemuliaan." Yudhistira pun berkata, "Hamba tak berhak mencampuri urusan akhirat, silahkan bila Duryudana diberi ganjaran kemuliaan. Tetapi kalau tempat ini pantas untuk Duryudana beserta saudaranya, lalu di manakah tempat berkumpulnya saudara hamba?" tanya Yudhistira. Dewa Dharma lalu mengantar Yudhistira ke tempat saudaranya berkumpul. Ternyata jalannya penuh kerikil dan batu-batuan. Ribuan nyamuk berterbangan, di sepanjang jalan darah berceceran, daging terkeping-keping serta tulang-tulang berserakan ditambah bau amis yang sangat menyengat. Tak lama terlihat sebuah kancah dengan godokan minyak yang sangat panas sedang menggodok manusia-manusia yang sedang disiksa. Yudhistira pun tak sampai hati melihatnya dan ingin pergi dari tempat itu. Tetapi tiba-tiba ada suara menghimbau, "Jangan pergi dulu Sang Prabu,
Karena air minyak yang sangat panas ini, begitu Tuan datang mendadak menjadi sangat dingin bagai hawa di pegunungan. Ternyata yang berbicara bukan hanya seorang saja, tetapi beberapa orang yang sedang mendapat siksaan. Yudhistira kaget, karena ia mengenal salah satu dari suara itu. Lalu ia bertanya siapa tadi yang bertanya. Mereka pun menjawab, aku karena aku Bima. Lalu lainnya, saya Arjuna, demikian seterusnya sampai nama Nakula Sadewa dan Drupadi. Setelah jelas bahwa mereka yang sedang mendapat siksaan itu adalah saudara-saudaranya, Yudhistira meminta kepada Dewa Dharma agar meninggalkan tempat itu dan berkata, biarlah dia ingin menyertai mereka agar godokan minyak itu tetap dingin serta ingin tinggal di neraka bersama istri beserta para saudaranya. Karena apalah arti surga apabila saudara dan semua orang-orang yang dia cintai tidak bersamanya. Sekali lagi Dewa Dharma dibuat takjub akan kemuliaan hati dari Yudhistira. Lalu Dewa Dharma pun kemudian bersabda, Yudhistira, jangan engkau heran, sebab ini adalah suatu rahasia. Setiap manusia tak dipilih-pilih harus ke neraka. Hanya ada aturan tertentu, siapa yang ke surga dahulu, selanjutnya harus ke neraka. Dan siapa yang ke neraka dahulu, akhirnya akan ke surga. Artinya apabila di dunia hidupnya berbuat jahat, maka di akhiratnya akan diganjar surga dahulu, kemudian dimasukkan ke neraka. Engkau sekarang ada di neraka ini adalah sebagai penebusan dosamu. Sebab engkau pernah berbohong menipu Dorna ketika perang engkau mengatakan bahwa Aswatama telah mati. Demikian pula dengan saudara-saudaramu masuk ke neraka karena ada dosanya. Tetapi sejak hari ini, hukumannya telah ditutup dan mereka akan masuk surga. Setelah itu Sukma Yudhistira copot dari raga badan kasarnya. Dan seketika itu juga suasana berubah total. Neraka berubah menjadi surga dan surga menjadi neraka. Yudhistira pun kini kembali berkumpul dengan semua saudara beserta orang-orang yang dia cintai karena telah menebus dosa mereka dan kini mereka telah moksa tinggal di surga. Sedangkan para Kurawa dan Sangkuni kini tersiksa di neraka karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan semasa hidupnya.